teman-teman semuanya, perkenalkan aku Suci Rahmadani. Jadi di sini aku akan menjelaskan materi mengenai sejarah dari Richeese Factory dan konsep inti pemasaran dari Richeese Factory. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke inti pemasaran, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sejarah berdirinya Richeese Factory. Nah, teman-teman mungkin nggak asing lagi ya dengan Richeese gitu. Nah, Richeese ini kan sebuah brand makanan ya yang terkenal dengan ayam goreng kejunya yang enak. Mungkin teman-teman kalau sedang lapar ataupun main sama sahabat, keluarga gitu kan, dan singgah di mall gitu. Nah, teman-teman pasti kalau kepengen ayam goreng keju pasti larinya ke Richeese. Ya, bener nggak? Nah, aku tebak sih iya sih. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai sejarah Richeese terlebih dahulu. Nah, Richeese ini tuh adalah sebuah merek lokal Indonesia yang berada di bawah naungan PT Monde Mahkoda Biskuit. Nah, Richeese ini tuh merupakan anak perusahaan dari Mondelez Indonesia. Merek ini mulai dikenal luas pada awal tahun 2010-an. Nah, melalui produk wafer kejunya yang memiliki cita rasa gurih dan creamy yang khas, yang langsung menarik perhatian konsumen. Nah, melihat tingginya antusiasme pasar terhadap produk berbasis keju ini, Richeese kemudian melakukan ekspansi dengan meluncurkan sebuah restoran makanan, yaitu Richeese Factory. Nah, restoran cepat saji yang mengusung konsep ayam goreng berpadu saus keju pedas sebagai menu andalannya. Inovasi unik ini mendapatkan sambutan positif, terutama dari kalangan anak muda, dan menjadikan Richeese cepat sekali dikenal dengan pelopor dalam kategori ayam keju. Nah, kesuksesan ini tidak lepas dari strategi pemasaran digital yang agresif dan kreatif, mulai dari promosi di media sosial, kolaborasi dengan influencer, hingga menciptakan tren kuliner kekinian. Dengan identitas yang kuat inilah dan kemampuan membaca selera pasar, Richeese kini berhasil menjadi market leader di segmen ayam goreng bercita rasa lokal khas Indonesia. Jadi itu teman-teman sejarah mengenai Richeese. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai sejarah dari Richeese, selanjutnya kita akan masuk ke materi dari konsep inti pemasaran dari Richeese Factory. Nah, di bagian materi ini kita tuh akan belajar mengenai strategi pemasaran dari Richeese, sehingga apa sih yang dilakukan Richeese sehingga restoran makanannya itu bisa berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat sekitar. Begitu teman-teman. Teman-teman, setelah saya menjelaskan mengenai sejarah dari Richeese Factory, selanjutnya kita akan masuk ke bagian materi kedua, yaitu mengenai strategi pemasaran dari Richeese Factory. Teman-teman, sebelum kita menganalisis dari strategi pemasaran Richeese Factory ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu dalam konsep inti pemasaran. Nah, dalam ilmunya konsep inti pemasaran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada STP, segmentation, targeting and positioning. Yang kedua itu adalah NWD, needs, wants and demands. Yang ketiga itu ada the 4Ps atau product, place, price and promotion. Dan yang keempat itu ada exchange, transaction and satisfaction. Nah, masing-masing dari konsep inti pemasaran ini sendiri memiliki definisi dan tujuan yang berbeda-beda. Nah, mari kita ulas konsep inti pemasaran ini satu persatu ya. Konsep inti pemasaran yang pertama itu adalah STP. Nah, STP ini adalah pendekatan inti dalam strategi pemasaran yang terdiri dari 3 tahapan penting. Yang pertama, segmentation atau segmentasi. Nah, segmentasi ini didefinisikan sebagai suatu proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, karakteristiknya itu dapat meliputi demografis, psikografis, dan geografis. Nah, tujuan dari kegiatan segmentasi ini adalah untuk memahami preferensi dan perilaku tiap segmen agar pemasaran menjadi lebih tepat sasaran. Nah, yang kedua itu adalah targeting atau penetapan target pasar. Nah, definisi dari targeting ini sendiri, itu tuh setelah segmen pasar terbentuk, perusahaan selanjutnya memilih kelompok yang paling potensial dan sesuai dengan produk yang ditawarkan. Nah, targeting ini tuh berfokus pada konsumen yang paling mungkin merespon positif terhadap pemasaran perusahaan. Nah, yang ketiga itu adalah positioning atau penentuan posisi merek. Nah, dalam kegiatan positioning ini perusahaan merancang citra dan nilai unik produk di benak konsumen agar berbeda dan lebih unggul dibandingkan kompetitor lainnya gitu. Tujuan dari positioning ini sendiri adalah agar merek mereka
merek suatu perusahaan ini tuh mudah dikenali dan melekat kuat di pasar sasaran. Nah, teman-teman, dalam menerapkan strategi pemasaran STP ini, Richeese Factory sangatlah cermat membagi pasar berdasarkan segmentasi yang relevan dengan karakteristik konsumen Indonesia. Nah, dari segi segmentasi demografis, Richeese ini menyasar kelompok usia remaja hingga dewasa muda, yaitu kisaran 15 tahun hingga 35 tahun lah ya. Nah, kisaran usia itu sendiri itu meliputi pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Selain itu, keluarga muda juga menjadi bagian dari segmen ini karena mereka itu kan cenderung mencari tempat makan praktis dengan rasa yang disukai anak-anak maupun orang dewasa. Nah, secara ekonomi, konsumen yang dituju berasal dari kelas menengah ke atas yang memiliki daya beli cukup untuk membeli makanan cepat saji secara rutin, namun tetap mempertimbangkan cita rasa dan pengalaman makan yang berbeda begitu. Nah, selanjutnya dari sisi segmentasi psikografis, Richeese menyasar konsumen yang menyukai inovasi rasa, khususnya kombinasi pedas dan keju yang menjadi ciri khas brand ini. Nah, gaya hidup kekinian dan keinginan untuk mencoba sesuatu yang unik menjadi dasar psikografis yang kuat karena banyaknya anak muda yang menjadikan aktivitas makan ini sebagai bagian dari hiburan dan konten media sosial. Nah, Richeese juga menargetkan konsumen yang aktif secara digital dan cenderung mengikuti tren kuliner viral. Nah, sementara itu dari segmen geografis, Richeese fokus pada wilayah urban dan suburban di Indonesia, di mana wilayah ini khususnya berfokus pada kota-kota besar dan daerah berkembang yang memiliki pusat perbelanjaan, perkantoran, dan kawasan komersial dengan mobilitas tinggi. Berdasarkan segmentasi tersebut, Richeese selanjutnya melakukan penargetan atau targeting pada kelompok yang paling potensial, yaitu anak muda dan remaja sebagai target utama mereka. Mereka ini merupakan konsumen yang cepat merespon tren, senang mencoba hal baru, dan gemar berbagi pengalaman makan di media sosial, sehingga membantu promosi brand secara organik. Target sekunder Richeese ini sendiri adalah keluarga muda yang mencari tempat makan bersama keluarga dengan menu yang bisa dinikmati oleh semua usia. Selain itu, Richeese juga membidik komunitas pencinta makanan pedas dan keju yang loyal terhadap cita rasa ekstrim dan memiliki ketertarikan tinggi terhadap makanan dengan level-level sensasi yang menantang. Untuk memperkuat posisinya di benak konsumen, Richeese Factory menerapkan strategi positioning yang jelas dan unik. Nah, brand ini memposisikan diri sebagai spesialis makanan cepat saji dengan kombinasi rasa pedas dan keju yang khas serta sulit ditemukan di tempat lain. Teman-teman di sini pernah nggak sih mendengar semboyan yang sering disebut oleh masyarakat sekitar? Itu gini semboyannya. Richeese adalah ayam goreng keju nomor 1 di Indonesia. Nah, itu tuh kan pasti teman-teman ingat kan kalau seandainya nih teman-teman ketika lapar mau makan gitu, mau main di mall-mall gitu. Nah, teman-teman gini bilang kan ke ke sahabat ataupun ke keluarga, yuk kita makan ini yuk, makan ayam keju. Di mana ya enaknya? Apa sih keluarga ataupun sahabat teman-teman pasti bilang gini, ke Richeese aja yuk. Nah, karena itu tuh sudah menjadi itu tuh sudah menjadi bukti bahwa Richeese Factory itu sukses gitu menerapkan strategi positioningnya karena kan jelas kalau kita mau makan ayam goreng keju yang enak pasti pilihannya ada di Richeese begitu. Nah, selanjutnya citra merek yang ditanamkan oleh Richeese ini adalah brand yang berani, inovatif, dan anak muda banget. Dengan berbagai pilihan level pedas yang ekstrim dan saus keju creamy yang menjadi ciri khasnya. Richeese juga menghadirkan pengalaman makanan yang fun dan kekinian melalui konsep outlet yang modern dan instagramable. Cocok untuk konsumen yang ingin makan sambil bersosialisasi atau membuat konten. Nah, dengan strategi STP yang terintegrasi ini, Richeese berhasil menarik perhatian pasar dan membangun loyalitas konsumen terutama di kalangan anak muda Indonesia begitu. Selama kita ya sebagai Gen Z itu pasti mau kalau makan kan gengsi-gengsian, ayo kita makan di Richeese aja gitu. Nah, nanti kadang di post gitu di Instagram gitu. Nah, jadi
intinya tuh Richeese Factory itu tuh sudah berhasil menerapkan strategi STP ini begitu. Teman-teman, setelah saya menjelaskan mengenai konsep inti pemasaran yang pertama yaitu mengenai STP, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep inti pemasaran yang kedua mengenai NWD, di mana NWD ini meliputi needs, wants, and demands. Nah, dalam dunia pemasaran, memahami NWD ini sangatlah penting teman-teman. Mengapa? Karena diharapkan agar perusahaan ini dapat menciptakan dan menawarkan produk yang sesuai dengan harapan konsumen. Nah, ketiga elemen ini itu saling berkaitan dan jika dipahami secara tepat dapat menghasilkan permintaan yang tinggi di pasar. Nah, untuk konsep inti pemasaran NWD ini yang pertama yaitu needs atau kebutuhan. Nah, needs itu apa? Needs itu adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh konsumen. Dalam konteks Richeese Factory ini sendiri, konsumen ini tuh memiliki kebutuhan akan makanan yang lezat, praktis, menyenangkan, dan terjangkau. Di tengah kesibukan dan gaya hidup yang cepat di masyarakat, terutama anak muda dan bekerja, kebutuhan akan makanan cepat saji ini tuh menjadi hal yang penting. Karena mereka itu membutuhkan alternatif makan yang tidak hanya cepat disajikan, tetapi juga tetap memuaskan dari segi rasa dan porsi tentunya. Selanjutnya, yang kedua itu ada wants atau keinginan. Wants itu apa? Wants itu adalah keinginan konsumen yang berkembang dari kebutuhan tadi, teman-teman. Dimana keinginan ini tuh dipengaruhi oleh budaya, tren, dan gaya hidup. Konsumen Richeese tidak hanya ingin makan sekedar kenyang saja, tapi juga ingin menikmati sensasi rasa yang unik, terutama perpaduan antara keju yang creamy dan pedas yang ekstrim begitu. Selain itu, mereka juga menginginkan pengalaman makan yang menyenangkan dan instagramable begitu, baik dari segi tampilan makanan, kemasan, maupun suasana tempatnya. Hal ini sangat sejalan dengan gaya hidup digital masyarakat muda yang sering membagikan momen makan di media sosial mereka, terutama di Instagram ya teman-teman. Selain itu, yang ketiga ada demands atau permintaan. Nah, demands ini adalah suatu keinginan yang didukung oleh kemampuan membeli. Permintaan terhadap Richeese muncul karena konsumen tidak hanya menginginkan makanan yang unik saja, tapi mereka juga mampu membeli produk tersebut secara rutin. Nah, oleh karena itu Richeese menyediakan produk siap saji dengan kemasan yang menarik, harga terjangkau, serta kualitas rasa yang konsisten. Nah, konsistensi rasa inilah yang menjaga loyalitas konsumen sehingga mereka itu mau terus kembali untuk membeli. Nah, desain kemasan yang modern dan menarik juga menjadi bagian dari strategi untuk permintaan visual dan nilai estetika dari konsumen muda begitu teman-teman. Teman-teman, dengan memahami konsep inti pemasaran NWD ini yaitu needs, wants, and demands, diharapkan Richeese Factory ini mampu menciptakan produk dan pengalaman yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, diinginkan, dan dicari oleh konsumen. Kombinasi rasa pedas dan keju yang khas, kemudahan akses di kota-kota besar, serta tampilan produk yang sesuai dengan gaya hidup kekinian menjadikan Richeese sebagai jawaban atas tuntutan pasar yang semakin kompleks, teman-teman. Teman-teman, setelah kita membahas konsep inti pemasaran pertama mengenai STP, kedua mengenai NWD, selanjutnya kita akan beralih mengenai konsep inti pemasaran ketiga yaitu mengenai marketing mix atau 4PS. Nah, marketing mix atau 4PS ini adalah suatu kerangka strategi pemasaran yang terdiri dari 4 elemen utama yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Nah, keempat elemen ini harus dikelola secara sinergis agar produk dapat bersaing dan diterima oleh pasar sasaran. Nah, teman-teman, untuk P yang pertama yaitu produk. Richeese Factory ini tuh menawarkan berbagai produk makanan cepat saji dengan keunikan rasa sebagai kekuatan utama. Nah, produk andalannya itu kan adalah ayam goreng yang berbalut saus keju pedas disertai pilihan menu lainnya seperti nugget keju pedas, kacang goreng, minuman rasa manis pedas, dan saus keju yang khas. Nah, inovasi rasa seperti pilihan level kepedasan dan menu musiman membuat konsumen terus penasaran untuk mencoba varian baru dari Richeese ini. Selain itu, Richeese juga memperhatikan aspek visual dengan menghadirkan kemasan yang eye-chasing berwarna kuning oranye
yang sudah menjadi identitas visual brand dan mudah dikenali dimanapun. Nah, yang P yang kedua yaitu place atau distribusi tempat. Nah, Richeese ini memastikan ketersediaan produknya di berbagai tempat strategis untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Nah, outlet gerai Richeese Factory ini hadir di pusat perbelanjaan, kawasan kampus, dan area komersial kota-kota besar. Selain itu teman-teman, kalian tahu nggak, produk Richeese ini juga tersedia loh di minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Nah, berupa produk frozen atau juga instan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih praktis, Richeese ini bekerja sama dengan layanan e-komersi dan delivery food seperti GrabFood dan GoFood yang memungkinkan konsumen memesan tanpa harus datang ke lokasi. Untuk P yang ketiga yaitu mengenai price, harga. Nah, strategi harga Richeese ini berada di kelas menengah atau mid-range, yakni sekitar Rp15.000 hingga Rp30.000 per porsinya, sehingga tetap terjangkau oleh pelajar, mahasiswa, dan keluarga muda. Namun cukup memberikan nilai tambah dari segi cita rasa dan pengalaman. Harga ini juga disesuaikan dengan segmentasi pasar massal, terutama kalangan anak muda yang mencari keseimbangan antara harga dan kualitas. Yang keempat yaitu mengenai promosi. Richeese Factory ini sangat aktif dalam melakukan promosi di media sosial. Strategi promosi ini difokuskan pada platform digital seperti TikTok dan Instagram yang menjadi tempat berkumpulnya para anak muda. Konten promosi mereka ini melibatkan challenge viral seperti dengan tagar Richeese Challenge. Tujuannya adalah untuk membuat konsumen tertarik mencoba menu ekstrim lalu membagikannya di media sosial. Selain itu, Richeese juga pernah menjalin kolaborasi dengan para selebritas dan brand ambassador termasuk artis K-pop yang sekarang sedang tren yaitu girl group Twice. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk memperkuat daya tarik global dan menyasar komunitas penggemar yang loyal. Strategi ini juga tidak hanya meningkatkan brand awareness tapi juga luas pasar. Nah, teman-teman, melalui strategi marketing mix atau 4PS ini, Richeese Factory berhasil mengolah produknya dengan daya tarik, rasa dan visual yang kuat, distribusi yang luas dan mudah diakses, harga yang kompetitif, serta promosi yang kekinian dan relevan dengan gaya hidup target pasarnya. Semua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan merek yang solid dan disukai oleh kalangan muda di Indonesia. Baiklah, untuk konsep inti pemasaran yang keempat yaitu exchange, transaction, and satisfaction. Nah, teman-teman, dalam pemasaran modern, hubungan antara perusahaan dan konsumen tidak hanya sekadar menjual dan membeli, tetapi juga melibatkan pertukaran nilai, pengalaman transaksi yang lancar, serta kepuasan berkelanjutan. Tiga konsep ini saling berkaitan dan membentuk dasar hubungan jangka panjang antara brand dan pelanggan. Yang pertama itu ada exchange atau pertukaran nilai. Exchange ini apa? Exchange ini didefinisikan sebagai proses pertukaran antara konsumen dan produsen di mana konsumen ini memberikan sesuatu atau biasanya uang untuk mendapatkan nilai yang setara atau lebih dari produk. Nah, dalam konteks Richeese Factory sendiri, konsumen ini memberikan uang untuk mendapatkan pengalaman makan yang memuaskan, yaitu cita rasa unik, perpaduan keju dan pedas yang menjadi ciri khas brand. Sebagai gantinya, Richeese menyediakan produk berkualitas dengan tampilan menarik, porsi yang sesuai, serta pelayanan yang cepat dan ramah. Pertukaran ini menjadi adil dan bernilai karena konsumen mereka mendapatkan rasa, kenyamanan, dan pengalaman yang sesuai harapan mereka. Nah, yang kedua itu ada transaksi. Transaksi ini sendiri didefinisikan suatu momen ketika pertukaran nilai tersebut benar-benar terjadi, yaitu pada saat pembelian produk dilakukan. Richeese memfasilitasi transaksi dengan cara yang mudah dan praktis. Komponen bisa melakukan pembelian melalui offline atau datang langsung ke outlet, maupun secara online melalui platform seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, bahkan pemesanan melalui minimarket seperti Indomaret atau Alfamart. Kemudian akses ini meningkatkan peluang transaksi karena konsumen merasa tidak dibatasi oleh lokasi atau waktu. Selain itu, pembayaran digital, promo bundling, dan pilihan menu paket juga memperlancar proses transaksi. Selanjutnya, yang ketiga dan yang terakhir mengenai satisfaction atau kepuasan konsumen. Di bagian konsep inti pemasaran yang ketiga ini adalah didefinisikan sebagai perasaan senang dan puas setelah melakukan pembelian
dan penggunaan produk. Nah, Richeese Factory menjaga kepuasan konsumen dengan berbagai cara. Yang paling utama adalah menjaga konsistensi rasa di setiap outlet agar pengalaman makan tetap sama dimanapun konsumen berada. Selain itu, Richeese rutin menghadirkan promosi menarik seperti diskon menu tertentu, bundling hemat, atau menu musiman. Manajemen aktif di media sosial juga menjadi strategi penting untuk menjaga hubungan emosional dengan konsumen. Dengan konten interaktif ini, challenge viral dan respon yang cepat terhadap feedback pelanggan, Richeese mampu mempertahankan loyalitas dan memperkuat citra positif di mata pasar sasaran. Nah, jadi teman-teman, konsep exchange, transaction, and satisfaction ini menjadi landasan penting bagi Richeese Factory dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumennya. Melalui pertukaran nilai yang adil, pengalaman transaksi yang mudah, dan kepuasan yang dijaga secara konsisten, Richeese tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun pengalaman dan kepercayaan dari pelanggan. Halo teman-teman, saya Salsabila Clarista yang akan melanjutkan membahas mengenai pemasaran dari produk Richeese. Perbedaan pemasaran Richeese vs kompetitor jika dibandingkan dengan kompetitor seperti KFC, McDonald's, dan Metro Fried Chicken, strategi pemasaran Richeese memiliki pendekatan yang sangat berbeda dan jauh lebih berani. Richeese memfokuskan diri pada rasa yang unik, yaitu perpaduan keju dan pedas yang menjadi ciri khas dan pembeda utamanya. Sementara KFC dan Metro lebih menonjolkan rasa ayam goreng klasik yang cenderung tradisional. McDonald's mengusung citra global dengan positioning sebagai fast food premium yang berkualitas dan konsisten secara internasional. Selain itu, Richeese sangat agresif di media sosial dan sering melakukan kolaborasi kreatif, contohnya kerjasama dengan grup K-pop terkenal yaitu Twice. Richeese juga tampil dengan kemasan yang lebih berani dan colorful sesuai dengan selera generasi muda yang menyukai hal-hal yang mencolok dan kekinian. Daya tarik Richeese. Richeese berhasil menciptakan daya tarik yang kuat di kalangan anak muda melalui sejumlah elemen. Pertama, tentu saja rasa uniknya, perpaduan antara keju kental dan pedas yang sangat sulit ditemukan di merek lain. Selain itu, kemasannya didesain dengan warna cerah dan gaya modern, menjadikannya menonjol di antara produk sejenis. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau, sehingga sangat cocok untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Strategi digital juga menjadi kekuatan utama Richeese. Mereka menerapkan pendekatan digital first, memaksimalkan platform seperti TikTok dan Instagram untuk meluncurkan tantangan viral dan konten interaktif. Salah satu kekuatan mereka adalah keberhasilan menciptakan konten user generated seperti tren video cheese pull yang banyak dibagikan oleh pelanggan dan menjadi viral. Tak hanya itu, Richeese juga cerdas dalam menjalin kolaborasi kreatif. Contohnya, kolaborasi dengan Twice sukses mendatangkan banyak fans K-pop sebagai pembeli loyal. Produk edisi terbatas yang mereka luncurkan seperti varian level pedas ekstra atau bonus photocard juga selalu ditunggu-tunggu konsumen karena menciptakan rasa eksklusivitas dan kolektibilitas. Ciri khas Richeese. Branding Richeese sangat kuat dan konsisten. Warna dominan kuning dan merah membuat outlet dan kemasan mereka mudah dikenali. Slogannya adalah ayam goreng keju nomor 1 di Indonesia. Itu memperkuat positioning mereka sebagai pionir ayam keju pedas di pasar lokal. Signature taste mereka yaitu keju kental berpadu rasa pedas menjadi alasan utama pelanggan kembali lagi. Teknik pemasaran unik Richeese. Richeese menerapkan teknik pemasaran yang inovatif dan kekinian. Salah satunya adalah kolaborasi dengan grup K-pop Twice melalui kampanye Richeese X Twice. Kampanye ini sukses besar karena paket pembelian khusus disertai merchandise seperti photocard yang sangat diminati oleh penggemar. Ini bukan hanya mendorong penjualan, tapi juga menciptakan hype besar di media sosial. Selain itu, mereka sangat mengandalkan user-generated content untuk memasarkan produknya. Tren video cheese pull di TikTok adalah bukti nyata bagaimana pelanggan mereka secara sukarela membuat konten dan mempromosikan produk dengan cara yang menyenangkan dan menarik.